Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Pada video ini, saya akan membahas cara mengatasi kolam berbusa. Banyak penghobi koi yang sering menanyakan, kenapa kolamnya selalu berbusa dan busa selalu muncul kembali beberapa saat setelah dibersihkan. Busa yang menggenang di atas permukaan air pastinya membuat kolam kita tidak indah dipandang ya Sobat Koi. Busa ini tidak akan pernah hilang apabila Sobat Koi tidak mengatasi sumber masalahnya. Karena busa merupakan salah satu indikator awal adanya masalah di kolam koi kita. Kita akan mengulas beberapa hal yang menyebabkan kolam menjadi berbusa. Penyebab pertama adalah kurangnya DO atau oksigen terlarut. Hal ini menyebabkan karena di kolam tidak ada aerator atau kapasitas aerator yang terlalu lemah, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas air kolam kita. Sebaiknya kita memilih mesin aerator yang sesuai dengan kapasitas air kolam dan kita letakkan pada posisi yang tepat supaya dapat menghasilkan DO yang optimal. Bisa juga kita tambahkan waterfall untuk membantu meningkatkan DO. Penyebab kedua adalah overpopulasi. Jumlah ikan yang terlalu banyak dan melebihi kapasitas kolam akan meningkatkan kadar karbon dioksida atau CO2 dan dissolved organic compound atau DOC. Apabila daya dukung filtrasi kita kurang baik, maka amonia akan tinggi dan bisa menyebabkan kolam berbusa. Penyebab ketiga adalah tumbuhnya algae yang tidak terkendali, terutama pada kolam outdoor ya Sobat Koi. Kolam outdoor yang terkena paparan sinar matahari secara langsung, airnya cenderung lebih hangat pada siang hari. Hal ini mempercepat pertumbuhan algae. Algae yang tidak terkendali akan banyak mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida atau CO2, terutama di malam hari. Penyebab keempat adalah proses penggaraman. Pada saat air kolam dilakukan penggaraman, maka ikan cenderung menghasilkan banyak lendir, sehingga membuat kolam kita menjadi lebih berbusa. Penyebab kelima adalah adanya ikan koi yang sakit. Ikan koi yang sakit secara alami akan banyak menghasilkan lendir dari biasanya. Busa yang dihasilkan pun berbeda, karena yang dihasilkan oleh lendir ikan yang sakit cenderung berwarna keruh dan berwarna kecoklatan. Penyebab keenam adalah adanya ikan yang bertelur. Ikan koi yang bertelur juga menghasilkan banyak busa di kolam. Biasanya disertai dengan bau amis, serta banyak bulatan-bulatan telur yang menempel di dinding-dinding kolam. Jadi Sobat Koi bisa membedakan ya, busa akibat ikan yang sakit atau busa karena ada ikan yang bertelur. Penyebab yang ketujuh adalah kolam tidak memiliki skimmer. Skimmer ini sangat penting untuk membersihkan permukaan air kolam dari debu halus, minyak, sisa pakan, dan busa. Setelah Sobat Koi mengetahui sumber masalah yang menyebabkan kolam kita berbusa, maka Sobat Koi bisa melakukan beberapa langkah berikut untuk mengatasinya ya. Solusi yang pertama adalah dripping. Dripping dapat dilakukan dengan cara mengalirkan air baru secara perlahan untuk menggantikan air lama yang ada di kolam. Idealnya dalam satu hari dripping minimal dilakukan sebanyak 5% sampai 10% dari volume air kolam. Dripping akan sangat membantu menurunkan amonia dan DOC, sehingga tidak hanya menghilangkan busa, tapi juga membuat air kolam kita nampak lebih jernih. Solusi kedua adalah memasang lampu ultraviolet atau lampu UV. Pemasangan lampu UV dapat membantu mengontrol pertumbuhan algae yang ada di kolam, sehingga kandungan karbon dioksida atau CO2 menjadi turun dengan signifikan. Pada saat pertumbuhan algae dapat terkontrol, maka selain busa, akan ada dampak lain di kolam kita, yaitu kolam kita menjadi lebih jernih dan tidak berwarna kehijauan. Karena warna kehijauan diakibatkan oleh booming algae. Solusi ketiga adalah mengoptimalkan filter biologis. Media biologis yang kita gunakan akan sangat menentukan kinerja bakteri biologis yang ada di filter biologis.
Media biologis yang terbaik adalah yang memiliki solid surface area atau SSA yang tinggi. Contohnya adalah kristal bio dan momoki. SSA yang tinggi akan mendukung pertumbuhan jumlah koloni bakteri biologis, sehingga kinerja filter biologis dalam mengurai amonia akan menjadi lebih maksimal. Solusi keempat adalah memasang skimmer. Pemasangan skimmer harus tepat, sesuai dengan arah sirkulasi aliran yang ada di kolam. Kenapa? Karena hal itu akan mempercepat proses pembersihan permukaan air kolam dari debu halus, minyak, sisa pakan, dan busa yang akan dialirkan ke chamber filter. Solusi kelima adalah memaksimalkan DO. Pemasangan aerator yang sesuai dengan kapasitas kolam serta penambahan waterfall berperan vital dalam meningkatkan DO. DO yang tinggi akan membantu kinerja filter biologis dan membuat ikan menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit, sehingga meminimalkan potensi terjadinya busa. Itu tadi adalah penyebab kolam berbusa dan tips mengatasinya ya Sobat Koi. Silahkan dipraktekkan supaya kolam kita menjadi lebih sehat dan semakin indah dipandang. Semoga informasi ini bermanfaat dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia. Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya Sobat Koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini, serta nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.